Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا عباد الله اتقوا الله لقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله اتقوا الله. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun Hijriah 1444 dan hitungan hari lagi kita sudah menyelesaikan di tahun ini dan akan masuk kepada tahun baru 1445 Hijriah. Dzulqa'dah adalah di antara bulan-bulan yang Allah sucikan, yang Allah haramkan. Begitupun Muharram. Ini bulan yang termasuk Allah muliakan juga. Maka jangan sampai kita mengisinya dengan berbuat zalim kepada diri kita sendiri, terlebih lagi zalim kepada orang lain. Maka ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah biasakan setiap masuk bulan baru. Ya, setiap masuk bulan baru, bukan tahun baru. Ada sebuah doa yang Rasul ajarkan kepada kita setiap masuk bulan baru. Doa ini berarti kita baca di penghujung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, masuk ke Muharram. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah hilal rusydin wa khairin. Dan masih banyak redaksi doa dengan riwayat yang berbeda. Ada 3 permintaan yang Rasul panjatkan kepada Allah di setiap ujung bulan dan masuk bulan baru itu. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, terbitkanlah hilal kepada kami dengan datang membawa bil amni wal iman, dengan datang membawa keamanan dan keimanan. Allah sandingkan antara keamanan dan keimanan. Maksudnya adalah amannya sebuah negeri, amannya sebuah masyarakat, atau lebih kecil lagi, amannya sebuah rumah tangga kembali kepada iman dari penduduk negeri tersebut. Jika imannya kuat, maka keamanan terjaga. Tapi sebaliknya, kalau iman penghuni rumah itu, iman penghuni komplek itu, atau iman penghuni pesantren itu melemah, roboh, bahkan hancur, tercabut, walaupun sistem keamanannya sangat strategis, CCTV 24 jam, dan bahkan dengan peralatan yang lain dengan canggihnya, tapi kalau iman sebuah negeri itu tidak ada, maka akan tercabut keamanan itu. Maka kita mohon kepada Allah bil amni wal iman, ya Allah, kuatkan untuk masuk bulan baru ini, kuatkan kami dengan keamanan dan keimanan ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita minta wassalamati wal islam, ya Allah, dengan masuk bulan baru ini
datangkanlah kepada kami keselamatan dengan berislamnya kami. Selamatnya kita baik dunia terlebih di akhirat kelak bergantung kepada keislaman kita. Sudahkah kita menyempurnakan Islam kita? Minimal yang 5 rukun saja, insya Allah. Dari mulai syahadatainnya, kemudian salatnya, puasanya, zakatnya, haji umrahnya, sempurnakan semuanya, buktikan keislaman kita sampai mati, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau hidupnya hanya comot-comot saja, memilih syariat ini, meninggalkan syariat itu, nggak boleh seperti itu. Jangan sampai kita ini mengimani satu syariat tapi mengkufuri syariat yang lain. Sempurnakan Islamnya kita dan tidak pilih-pilih, insya Allah selamat dunia, terlebih selamat di akhirat nanti. Ini permohonan yang kedua. Yang ketiga, Rasul mengajarkan kita untuk bermohon kepada Allah setiap masuk labur ini dengan permohonan hilal rusydin wa khairin, bulan penuh berkah dan penuh petunjuk. Maksudnya adalah keberkahan hidup ini, berkah hidupnya, berkah usianya, berkah hartanya, berkah ilmunya, bergantung kepada sehebat apa kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikuti dengan segenap kelebihan kekurangan kita, tidak pernah memilih syariat-syariat manapun, kita ikuti petunjuk itu, yakin Allah berikan keberkahan itu. Ini doa yang kita panjatkan di setiap masuk bulan baru. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilal rusydin wa khairin. Yang kedua, karena kita berada di penghujung tahun Hijriah ini, mari kita muhasabah diri, mari kita evaluasi diri. Sudah sejauh mana perbekalan kita untuk bisa kita nikmati di alam akhirat nanti, di hari esok nanti. Hari ini dan di sini kita hanya bisa menanam, menyiram dan merawat, dan kita akan panen kelak nanti di akhirat. Pertanyaannya adalah, apa yang kita panen kalau hari ini kita tidak menanam apa-apa? Maka jangan sampai terbuang di penghujung tahun ini. Mari kita muhasabah diri. Satu hadis dari Rasulullah tentang muhasabah ini, Rasul mengatakan, la tazulu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an 'umrihi fi ma afnah wa an ilmihi fi ma fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa aina anfaqah wa an jismihi fi ma ablah. Rasulullah mengatakan, bersabda, tidaklah bergeser dua telapak kaki anak Adam ini hari kelak nanti, hari akhirat nanti, sebelum ditanyakan 4 hal. Mari kita jawab pertanyaan ini dan sebagai bahan muhasabah kita di akhir tahun ini. Yang pertama, Rasul ingatkan kita dengan sabdanya, an umrihi fi ma fa'al. Usianya, umurnya dihabiskan untuk apa? Lihat usia kita masing-masing. Lihat usia kita masing-masing. Berapa yang tersisa? Merujuk surah Al-Hajj ayat 47, gambarannya adalah ternyata bandingannya usia kita dengan di akhirat nanti itu hanya 1,5 jam. Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguh kata Allah, satu hari hitungan akhirat, 24 jam hitungan akhirat sama dengan 1000 tahun di sini. 1000 tahun dunia. Mari kita hitung sama-sama. 24 jam sama dengan 1000 tahun. Setengahnya berapa? 12 jam sama dengan 500 tahun. 6 jam sama dengan 250 tahun. 3 jam sama dengan 125 tahun. 1,5 jam sama dengan 62,5 tahun. Itu adalah rata-rata usia kita di dunia ini. Rasul mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Usia umatku di antara 60-70. Jadi hitungan usia kita di akhirat nanti adalah hanya 1,5 jam saja. Mari kita muhasabah diri. Berapa yang tersisa? Bagi para ayah di sini yang sudah kepala 5, kepala 6, tinggal detik.
bagi asatidzah yang mungkin pertengahan perjalanannya, bagi para santriku yang masih kepala 2 usianya atau kepala 3 bahkan mungkin sekian persen lagi, pertanyaannya adalah sisa usia kita dan kita nggak tahu. Dan kematian tidak mengenal tua muda, tidak mengenal sakit sehat. Kalau sudah jelas pasti datang ajalnya, sudah saatnya tiba, maka tidak ada tawar menawar. Maka pertanyaannya adalah usia kita sisanya ini dihabiskan untuk apa? Mari kita jawab dengan satu surah, Suratul Asr. Allah berfirman dan bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, demi detik ini. Yang kita miliki adalah detik ini, waktu sekarang ini. Detik yang berlalu itu hanya kenangan, masa lalu kita itu hanya sejarah dan gak akan pernah kembali lagi. Esok hari pun itu hanya angan-angan, itu hanya harapan saja, itu hanya obsesi saja, belum tentu kita nikmati. Yang kita nikmati adalah wal asr, demi detik ini. Kenapa bersumpah? Karena banyak manusia ini yang merugi karena tidak menggunakan, memanfaatkan detik ini. Innal insan lafi khusr. Sungguh kata Allah, mayoritas manusia, siapapun dia, apapun profesinya, itu kebanyakan mereka itu apa? Merugi. Karena apa? Tidak bisa memanage, mengatur detik ini. Ini adalah modal kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Dengan modal yang sama, ada di antara kita yang bisa hafal 30 juz. Dengan modal yang sama, di antara kita ada yang bisa mengajar ribuan santrinya. Dengan modal yang sama, ada yang bisa meraup keuntungan rupiah dengan bisnisnya. Tapi ada dengan modal yang sama di antara kita yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, padahal modalnya sama. Bagaimana caranya agar tidak merugi di sisa usia kita itu? Allah melanjutkan, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini adalah 4 program utama dalam mengisi detik-detik usia sisa kita. Jadi kalau ingin ditanya apa yang kita lakukan untuk mengisi detik berikutnya itu, maka jawab illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pertama adalah program meyakini kebenaran. Jangan pernah ragu. Al-Islam dengan konsep tauhidnya dan syariatnya itu tidak ada keraguan sedikit pun, la raiba fih. Maka yakini ini adalah sebuah kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak logis, walaupun tidak masuk akal, campakkan logikanya, campakkan nalarnya, yakinkan kalimat la ilaha illallah illalladzina amanu. Hujamkan keyakinan ini atas kebenaran yang kita yakini sampai detik ini. Jangan pernah goyah. Yang kedua, programnya adalah wa amil solihat. Setelah kuat keyakinannya, mengakar kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Yang kedua adalah buktikan. Yakini kebenaran. Yang kedua apa? Buktikan apa? Amalannya. Mengamalkan apa yang kita yakini. Dari mulai sholatnya, puasanya, kurbannya, haji umrohnya. Jika dimampukan maka buktikan. Sebagai apa? Gambaran keyakinan kita terhadap ajaran ini. Setelah yakini, yang kedua apa? Amalkan. Setelah amalkan, wa tawasabil haq, sebarkan, dakwahkan, ajak yang lain. Ajak pasangannya, ajak saudaranya, ajak anaknya, ajak tangan. Jangan sampai kita ini soleh sendirian. Enggak seru kalau kita masuk surga hanya sendirian. Maka ajak, dan tugas kita adalah mengajak. Wa ma alaina ilal balag. Kita hanya mengajak, menyampaikan. Bicara diterima tidaknya terserah yang bersangkutan. Kalau saya bertanya, berhasilkah Rasulullah mendakwai pamannya? Berhasilkah Nabi Nuh mendakwai pamannya? Jawabannya adalah berhasil. Jangan lihat ujung, tapi apa? Lihat prosesnya. Rasul itu tidak diam, terus mendakwahi pamannya, terus ngajak pamannya, walaupun ujungnya tidak masuk Islam. Kekeh Rasul ini ingin pamannya yang selama ini melindungi beliau dalam dakwahnya itu ingin masuk Islam,
Tapi Rasulullah ditegur Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, engkau sekali-kali tidak akan pernah bisa memberi hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai, pamanmu itu. Karena masalah hidayah adalah hak Allah. Tugas kita apa? Menyampaikan kebenaran. Urusan Allah yang merubah atau tidaknya. Begitupun Nabi Nuh alaihissalam berhasil mendakwai anaknya karena beliau tidak diam. Ia ajak anaknya, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami. Tapi karena bebannya anaknya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', enggak, saya mau ke gunung saja. Ini persoalan dia. Tugas kita apa? Mengajak. Wa tawasabil haq, yakini kebenaran, amalkan kebenaran, ajak orang lain untuk berbuat kebenaran ini. Plus yang terakhir yang kuat adalah wa tawasabis sabar, bersabar bersama kebenaran yang kita yakini, yang sedang kita amalkan dan yang sedang kita dakwahkan. Ini 4 program penting mengisi sisa usia kita. An umrihi fi ma'afnah, usianya dihabiskan untuk apa? Kita jawab, illal ladzina amanu, meyakini kebenaran, wa amilus salihat, mengamalkan kebenaran, wa tawasabil haq, menyebarkan kebenaran, wa tawasabil haq, bisabar, bersabar bersama kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua, muhasabah kita yang Rasulullah ingatkan dengan sabdanya itu, wa an ilmihi fi ma fa'al, ilmunya, pengetahuannya sudahkah diamalkan? Wabil khusus kepada para asatidzah, kepada para santri yang setiap harinya menimba ilmu, pertanyaannya adalah sudahkah kita amalkan? Begitupun kepada jamaah yang setiap khutbah Jumat disampaikan ilmunya, pertanyaannya sudahkah kita amalkan materi Jumat yang lalu? Jangan sampai kita sudah tahu itu perintah, itu larangan, tapi malah diabaikan perintah tadi, malah larangan yang dikerjakannya itu. Ada peringatan besar dan sangat pedih sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa engkau berkata memiliki ilmu tapi ilmumu itu, ucapanmu itu tidak sesuai dengan perbuatanmu? Ilmunya tahu, dia faham, tapi perbuatannya tidak sinkron dengan ilmunya. Dia belajar tiap hari, belajar tiap saat, belajar tiap pekan, tapi pengetahuannya, ilmunya tentang Islamnya tidak diamalkannya. Allah marah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika ucapan-ucapan kita, ilmu-ilmu kita tidak selaras dengan perbuatan kita. Mari sama-sama saling mengingatkan, tersampaikan ilmunya melalui mimbar Jumat atau majlis salim, jangan sampai pengetahuan yang kita dapatkan ini tidak sinkron dengan perbuatan kita sehari-hari. Karena ketika tidak sinkron, maka mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. An ilmihi fima fa'al, tentang salatnya, tentang zakatnya, tentang kurbannya, tentang kejujurannya, tentang keadilannya, ditanya semuanya. Sudahkah kita mengamalkannya? Kepada orang-orang yang kita cintai dulu, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada gurunya, kepada santrinya, sudahkah kita mengamalkannya? Jangan sampai tidak selaras antara ilmu dan perbuatan kita. Ini aib besar bagi diri seorang muslim itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, muhasabah kita adalah setelah ditanya usia, yang kedua ditanya ilmu, yang ketiga Rasul mengingatkan kita dengan sabdanya, wa an malihi, hartanya. Untuk harta ini ada 2 pertanyaan. Min aina tasabah wa fima anfaqah. Dari mana engkau dapatkan? Dengan cara apa engkau dapatkan? Dan kemana engkau belanjakan? Terkhusus bagi para ayah di sini, para suami di sini, di pundak kita ada kewajiban mencari nafkah. Jangan sampai kita ini mencari nafkah, mendapatkan nafkah itu dengan cara-cara tidak benar. Karena mohon maaf, harta haram itu, baik haram jenisnya maupun cara mendapatkannya, di antaranya adalah bisa mengganjal diijabahnya doa-doa kita. Percuma tahajudnya, percuma sedekahnya, percuma hafal Qur'annya jika masih ada harta haram yang dulu pernah kita dapatkan dengan cara-cara tidak benar.
Baginda Rasulullah menggambarkan, ada seorang pengembara dengan baju companjang pink, mukanya kusut. Ia angkat tangan ke langit berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Benar doanya, benar adabnya. Bahkan ia pilih tempat yang mustajab. Mungkin ketika wukuf di Arafah pas hajian, atau mungkin waktunya pun mustajab di hari Jumat di penggalan terakhir, atau di antara azan iqamah, atau ketika turun hujan, tepat waktunya, mustajab tempatnya. Tapi Rasulullah menyanggah semuanya. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dijabah doa-doamu? Benar doamu, benar adab-adabnya, mustajab tempatnya, mustajab waktunya. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana bisa dijabah, kata Rasulullah. Pas dicek orang tadi ternyata wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram. Wahai para ayah di sini, para suami di sini, laki-laki di sini, jangan sampai pas dicek orang ternyata makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, rumahnya, pekerjaannya dihasilkan dengan cara-cara yang haram, yang tidak benar. Itu mengundang terganjalnya, tersumbatnya, dijabahnya doa-doa kita. Mari kita bersihkan, walaupun hanya 1 rupiah yang masih menyangkut, keluarkan. Ini mengganjal dijabahnya doa-doa kita. Jangan sampai kita berikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Rasul mengatakan, kullu lahmin nubita min sukhtin fannaru aula bihi. Ketika ada di sini seorang ayah yang datang bawa uang atau sebuah dana yang ia hasilkan cara-cara terbenar, hati-hati ya. Uang tersebut ketika diberikan makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh anak kita, tubuh istri kita, hati-hati. Kullu lahmin nubita min sukhtin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, baik itu jenisnya maupun cara mendapatkannya, fannaru aula bihi. Neraka yang layak bagi daging tersebut. Maka bersihkan. Bisa jadi hari ini adalah hari yang terakhir kita di sini. Kita nggak bisa menjamin. Para ayah di sini, bersihkan rekeningnya, dompetnya, bersihkan. Jika dulu khilaf kita, kesalahan kita karena tidak tahu ilmunya atau hidayah belum tergapai oleh kita, hari ini Allah berikan hidayah itu, bersihkan supaya keluarganya berkah dunia dan berkah di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Min aina iktasabah. Hartanya dari mana kau dapatkan? Benar caranya, benar prosesnya, benar jenisnya, belum aman. Ya, masih ada yang kedua. Pertanyaan berikutnya apa? Aina anfaqah? Kemana engkau belanjakan? Sudah benar caranya, tapi ternyata punya gaya hidup yang boros, poya-poya, bahkan tabdzir, membeli sesuatu yang mungkin bukan kebutuhannya. Banyak dari seperti itu. Maka Rasul bertanya, aina anfaqah? Kemana kau belanjakan? Jangan sampai kita ini berbuat tabdzir, padahal masih ada orang-orang di tanggungan kita, pasangannya, anaknya, atau siapapun. Itulah mereka yang wajib kita nafkahi. Yakin, yang kita belanjakan, yang kita titipkan di lembaga-lembaga dakwah, yatim, duafa, miskin, janda dan sebagainya, insya Allah itulah harta yang nanti kita jemput lagi. Yang kita miliki adalah yang kita keluarkan. Jangan sampai tergambar di surah Munafikun penyesalan di kemudian hari. Ada gambar oleh Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau akhirkan ajalku 1 detik saja. Jadi saat sakaratul maut ditampilkan begitu besar pahala sedekah itu. Dia menyesal selama ini tidak bersedekah atau jarang bersedekah. Saat kematiannya Allah papangkan pahala yang begitu besar itu. Dia minta sama Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau akhirkan ajalku 1 detik saja, mau ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku benar-benar mau sedekah ya Allah. Dia menyesal. Kalau menyesal sekaranglah, jangan nanti. Maka yang kita nikmati adalah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harta kita. Min aina iktasaba wa aina anfaqah. Dari mana engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Terakhir, yang keempat, setelah kita muhasabah usia kita, kemudian ilmu kita, dan yang ketiga harta kita, dari mana dan kemana lari harta itu. Yang keempat,
Rasul ingatkan kita dalam muhasabahnya, wa an jismihi fi ma'ablah, usianya, badannya, fisiknya, tubuhnya dihancurkan untuk apa? Mata sudah rabun, telinga sudah mulai hawar-hawar, samar-samar, udah nggak jelas dengarnya, kulit pun sudah mulai berkeriput, rambut udah ganti warna, beruban, gigi sudah mulai berguguran. Pertanyaannya adalah an jismihi fi ma'ablah, tubuhnya, jasadnya dirusak untuk apa? Satu ayat di surah Yasin, Allah ingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari apa itu? Hari pembalasan, di mana Allah lah yang menjadi hakim di hari itu. Di hari itu, nakhtimu ala afwahim, kami kunci rapat-rapat, kami gembok rapat-rapat mulut kalian, kata Allah. Yang selama ini, mohon maaf, mulut ini berbisa, berdusta, berbohong, ngeles, iya jadi tidak, putih jadi abu-abu. Tapi nanti tepat di depan Allah, nakhtim, kami kunci rapat-rapat mulut kalian. Siapa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan yang bicara, tangan yang bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki datang menjadi saksi atas perbuatan kita selama ini. Hari ini tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita semua bisu, saksi bisu. Tapi tepat nanti di hari pembalasan itu semuanya berbicara, bahkan kulit pun berbicara, mendatangkan pertanggungjawabannya selama ini yang kita perbuat. Maka jasad-jasad ini ditanya semuanya, dimintakan pertanggungjawabannya. Mari kita gunakan untuk ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tempelkan jidatnya di tempat sujudnya, karena itu adalah posisi terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesombongannya, keangkuhannya pudar semuanya. Jasad ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan sisa usianya, mengamalkan ilmu-ilmunya, dan hartanya pun dibelanjakan di jalan Allah. Begitupun tubuhnya pun dimanfaatkan, digunakan untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqih auladana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma faqih tullabana fid din wa 'allimhum at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika
وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.